Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Milana selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, serta teman-teman semua yang saya banggakan. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil observasi mata kuliah dari Manajemen Sumber Daya Manusia atau MSDM yang telah kami lakukan di CV Pancaran Motor Setiaba Padang yang merupakan dealer resmi sepeda motor Honda. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Al-Adabi selaku moderator dan rekan saya Muhammad Revo Alvarenza. Oke, lanjut. Next slide. Halaman konfirmasi observasi. Jadi observasi ini telah kami lakukan pada tanggal 15 April kemarin di CV Pancaran Motor yang beralamat di Jalan Raya Siteba, Pondok Kopi nomor 54, Surau Gadang, Siteba, Kota Padang. Dealer ini melayani pembelian sepeda motor baik secara tunai maupun kredit, serta layanan servis dan penjualan suku cadang resmi dari Honda. Oke, next. Kemudian di sini ada dokumentasi observasi. Di sini slide ini menampilkan dokumentasi kegiatan observasi yang kami lakukan di lokasi. Kami berinteraksi langsung dengan staf dan manajemen serta melihat bagaimana sistem manajemen SDM itu dijalankan dalam aktivitas sehari-hari. Itu di sebelah kiri kami sedang berfoto di depan dealer Honda tersebut, Pancara Motor. Kemudian yang foto kedua itu kami sedang melakukan wawancara pada manajemen atau staf eh, pemilik dari Honda tersebut. Kemudian lanjut eh, dokumentasi berikutnya. Di sini bisa kita lihat ya, di sini mereka menyediakan eh, sepeda motor untuk dijual, cash maupun kredit. Serta di sebelah penjualan tersebut ada bengkel resmi dari Honda yang melayani servis hingga menjual spare part dari Honda tersebut. Kemudian lanjut. Nah, lanjut ke bab satu pendahuluan. Sebelum kita masuk ke bagian inti, di sini kita harus mengetahui dari latar belakang kami melakukan observasi ini. Jadi, observasi ini merupakan bagian penting dari proses pembelajaran kami dalam mata kuliah MSDM karena memberi kesempatan untuk melihat penerapan teori dalam praktik nyata. Ini juga menjadi langkah awal kami untuk memahami lebih dalam peran SDM dalam dunia kerja nanti. Atau misalnya kita akan membuka perusahaan suatu saat nanti, kita akan tahu bagaimana sih perusahaan tersebut bisa maju karena sumber dayanya yang tinggi. Jadi SDM ini memiliki peranan yang sangat penting karena memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman langsung dalam memahami penerapan konsep dan teori yang telah dipelajari di kelas ke dalam situasi nyata di lingkungan kerja. Oke, lanjut. Setelah mengetahui latar belakang tadi, di sini saya akan memberikan eh, apa tujuan kami melakukan observasi tersebut. Tujuan di sini ada 5. Yaitu meliputi yang pertama mendapatkan pemahaman langsung mengenai bagaimana pengelolaan sumber daya manusia dijalankan secara nyata di dalam sebuah organisasi. Jadi kita akan mendapatkan pemahaman yang nyata secara langsung tentang manajemen sumber daya manusia itu di lapangan. Kemudian yang tujuan kedua itu memahami secara mendalam bagaimana konsep dan teori MSDM yang diterapkan dalam situasi organisasi yang sesungguhnya.
Yang ketiga, itu meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk melakukan analisis dan evaluasi terhadap praktik-praktik pengelolaan SDM yang ada. Itu bisa meningkatkan analisis dan evaluasi kita terhadap praktik manajemen SDM. Kita bisa eh, menilai eh, bahwa di apakah di sebuah perusahaan tersebut itu SDM-nya sudah tercapai atau belum. Kemudian tujuan yang keempat itu mengasah keterampilan mahasiswa dalam mengenali serta menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia. Di sini kita bisa mengasah kemampuan bagaimana cara mengatasi permasalahan jika ada permasalahan tentang SDM di sebuah perusahaan. Kemudian tujuan yang kelima itu menyiapkan mahasiswa agar siap menjadi praktisi MSDM yang profesional dan memiliki kompetensi yang memadai di dunia kerja. Nah, ini eh, sangat penting kita mengetahui tentang SDM di sebuah perusahaan. Nanti kita ketika berada di lingkungan eh, kerja atau di lapangan, kita sudah tahu bagaimana standar-standar dari SDM itu dijalankan, apakah sudah memenuhi atau tidak. Oke, next slide. Di sini ada manfaat observasi. Tadi kan tujuan. Nah, dari tujuan tersebut ada manfaat yang kita dapat ketika kita melakukan observasi. Yang pertama, itu meningkatkan pemahaman kita mengenai peran dan fungsi krusial manajemen sumber daya manusia dalam sebuah organisasi. Jadi di sini kita bisa meningkatkan pemahaman kita tentang fungsi MSDM tersebut. Kemudian yang kedua, mengasah kemampuan mahasiswa untuk mengaplikasikan konsep dan teori MSDM secara praktis di lingkungan kerja. Di sini kita bisa melatih penerapan teori yang kita belajar sewaktu kuliah, itu bisa kita terapkan langsung ke dunia kerja atau ke lapangan nantinya. Kemudian manfaat yang ketiga itu kita mengembangkan keterampilan analisis dan evaluasi mahasiswa terhadap praktik pengelolaan SDM yang diterapkan dalam organisasi. Yang keempat itu memperluas wawasan mahasiswa tentang berbagai metode pengelolaan SDM yang efektif dan inovatif. Jadi itu bisa eh, memperluas wawasan kita tentang bagaimana metode-metode yang digunakan untuk mengelola SDM itu di dunia nyata atau di lapangan. Yang terakhir manfaatnya adalah meningkatkan kemampuan komunikasi dan interaksi mahasiswa dengan para praktisi MSDM di lapangan. Jadi kita juga bisa meningkatkan kemampuan komunikasi dengan praktisi maupun dengan eh, staf-staf manajemen yang lain sehingga kita bisa mengikat kerjasama yang bagus di sebuah organisasi atau perusahaan. Oke, next slide. Selanjutnya ada eh, bab 2 yaitu pembahasan tentang profil perusahaan. Di sini eh, CV Pancaran Motor adalah dealer resmi Honda yang melayani penjualan motor baru dan kredit, servis serta penyediaan suku cadang asli produk Honda. Perusahaan ini juga menekankan kualitas produk dan layanan purna jual untuk kepuasan pelanggan. Nah, dealer resmi ini berlokasi di Jalan Raya Steba Pondok Kopi nomor 54 Suragadang Steba, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang. Eh, jadi sebagian dari jaringan resmi Honda itu CV Pancaran Motor Steba berfokus pada penyediaan produk yang berkualitas dan layanan jual yang memuaskan pelanggan agar pelanggan itu tidak kecewa saat mau membeli atau menyervis sepeda motor di dealer Honda tersebut. Oke, next slide. Next.
Di sini selain menjual sepeda motor baru, perusahaan ini juga menawarkan berbagai layanan seperti penjualan kredit dan tunai, yaitu memberikan kemudahan bagi konsumen dalam pembelian sepeda motor dengan berbagai pilihan pembayaran. Dan juga yang kedua ada servis dan perawatan dengan menyediakan layanan servis berkala dan perawatan sepeda motor dengan teknisi yang terlatih dan menggunakan suku cadang asli Honda. Jadi ketika Anda menyervis langsung ke dealernya, maka dipastikan barang yang akan dipasang itu ori dan kualitasnya terjamin. Oke, next, next. Nah, yang ketiga ada suku cadang asli. Di sini menjamin ketersediaan suku cadang asli untuk menjaga performa dan keawetan sepeda motor seperti yang sudah saya jelaskan barusan. Kemudian yang keempat, layanan konsumen. Nah, di sini yang terpenting itu layanan karena memberikan konsultasi dan informasi produk serta penanganan keluhan dan kebutuhan pelanggan secara responsif. Oke, lanjut visi dan misi. Di sini visi dan misi meliputi yang pertama kita akan bahas visi dulu. Visi dari dealer ini yaitu menjadi dealer sepeda motor Honda terdepan di wilayah Sumbar yang dikenal karena kualitas produk dan layanan terbaik. Lanjut. Misi. Nah, di sini misi ada empat. Misi yang pertama itu menyediakan produk sepeda motor Honda yang berkualitas dengan harga yang kompetitif. Kemudian yang kedua, memberikan layanan jual yang memuaskan dan profesional. Yang ketiga, membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan melalui pelayanan yang ramah dan terpercaya. Dan yang keempat, mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas dalam memberikan pelayanan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk penjelasan berikutnya yaitu tentang bab 2 pembahasan tentang hasil pengamatan praktik MSDM di CV Pancara Motor akan dilanjutkan oleh rekan saya kepada Revo. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang memberikan kesempatan untuk saya menjelaskan materi. Baik, masuk ke poin hasil pengamatan praktek MSDM di CV pencarian motor. Yang pertama yaitu sistem rekrutmen karyawan. Yang pertama, pengumuman lowongan kerja. Informasi mengenai lowongan kerja disebarluaskan melalui berbagai saluran, seperti situs resmi perusahaan, portal lowongan kerja online, serta media sosial. Selain itu, pengumuman juga bisa dilakukan secara internal kepada karyawan yang sudah ada. Kemudian yang kedua, pengajuan lamaran. Nah, calon pelamar dapat mengirimkan lamaran melalui situs web perusahaan, email, atau menyerahkannya langsung ke kantor. Lamaran harus dilengkapi dengan dokumen penting seperti CV, surat lamaran, serta salinan transkrip nilai. Kemudian yang ketiga, seleksi administratif. Lamaran yang sudah akan ditinjau oleh tim rekrutmen untuk diseleksi berdasarkan kriteria kualifikasi dan pengalaman kerja, hanya pelamar yang sesuai dengan persyaratan yang akan melanjutkan ke tahap berikutnya. Kemudian keempat, ada tes dan wawancara. Nah, pelamar yang lolos seleksi administrasi akan diundang untuk mengikuti serangkaian tes yang bisa meliputi tes tertulis, psikotes, maupun uji kemampuan lain. Selanjutnya, mereka akan menjalani wawancara guna menggali lebih lanjut tentang latar belakang, pengalaman, dan motivasi kerja. Kemudian yang kelima ada penawaran pekerjaan. Nah, bagi pelamar yang berhasil melalui seluruh tahapan, perusahaan akan memberikan surat penawaran kerja yang mencakup detail mengenai gaji, tunjangan, dan durasi kerja. Kemudian yang terakhir yaitu orientasi karyawan baru atau onboarding. Nah, karyawan yang baru bergabung akan mengikuti program orientasi yang dirancang untuk memperkenalkan lingkungan kerja, budaya perusahaan, serta aturan dan prosedur internal. Kemudian yang kedua ada program pelatihan pengamatan dan pengembangan karyawan. Pertama ada pelatihan teknis.
Nah, pelatihan ini bertujuan untuk memperdalam kemampuan dan pengetahuan karyawan dalam aspek teknis yang berkaitan langsung dengan pekerjaan mereka. Contohnya, pelatihan teknis mencakup pemahaman produk dan layanan perusahaan, cara penggunaan peralatan atau mesin, serta pelatihan mengenai standar keselamatan kerja. Kemudian yang kedua ada pelatihan keterampilan non-teknis atau soft skill. Nah, pelatihan ini difokuskan pada pengembangan kemampuan komunikasi dan hubungan interpersonal. Beberapa topik yang bisa dilatih antara lain kepemimpinan, kerjasama tim, serta keterampilan berbicara di depan umum. Kemudian yang ketiga ada pelatihan kepemimpinan dan manajerial. Jenis pelatihan ini ditujukan untuk meningkatkan kompetensi manajerial karyawan dalam mengelola tugas dan tanggung jawab mereka. Materinya dapat meliputi pengambilan keputusan, teknik menyelesaikan masalah, dan cara mendelegasikan pekerjaan serta secara efektif. Kemudian yang terakhir yaitu program pengembangan karir. Nah, perusahaan juga menyediakan program yang mendukung pertumbuhan karir karyawan agar mereka bisa mencapai target profesional yang diinginkan. Bentuk kegiatan dalam program ini dapat berupa pendampingan oleh mentor, sesi coaching, hingga observasi langsung terhadap pekerjaan atau job shadowing. Kemudian yang ketiga yaitu sistem penggajian karyawan. Pertama yaitu gaji pokok. Nah, merupakan kompensasi yang diterima oleh karyawan sesuai dengan posisi jabatan dan jumlah jam kerja yang telah disepakati. Kemudian yang kedua ada tunjangan. Karyawan menerima berbagai bentuk tunjangan seperti tunjangan kehadiran, makan, transportasi, kesehatan, hingga tunjangan perumahan sebagai tambahan atas gaji pokok mereka. Kemudian yang ketiga ada bonus. Bonus diberikan sebagai bentuk penghargaan atas prestasi kerja karyawan seperti pencapaian target penjualan atau performa kerja yang luar biasa. Kemudian yang keempat ada lembur. Kompensasi tambah diberikan kepada karyawan yang bekerja melebihi jam kerja standar yang telah ditentukan perusahaan. Kemudian yang terakhir itu ada potongan. Nah, gaji karyawan dikenai sejumlah potongan termasuk potongan untuk pajak penghasilan atau PPh, kemudian iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, serta pemotongan akibat ketidakhadiran. Kemudian yang keempat, permasalahan yang sering terjadi pada karyawan. Berdasarkan hasil pengamatan dan informasi yang diperoleh, beberapa permasalahan yang kerap muncul di CV ini antara yang pertama, komunikasi. Nah, kurangnya komunikasi yang jelas dan terbuka antara pihak manajemen dan karyawan dapat menimbulkan kesalahpahaman, perasaan frustasi, hingga konflik internal. Kemudian yang kedua ada beban kerja. Nah, pembagian kerja yang terlalu berat atau tidak profesional bisa menyebabkan stres, kelelahan fisik, dan mental, serta penurunan kerja. Kemudian yang ketiga, gaji dan tunjangan. Nah, jika kompensasi yang diberikan dianggap tidak sesuai atau tidak kompetitif, hal ini bisa mengakibatkan ketidakpuasan hingga tingginya angka keluar masuknya karyawan. Kemudian yang keempat, ada kecepatan pengembangan. Ketidakadaan program pengembangan karir dan pelatihan dapat membuat karyawan merasa stagnan dan kehilangan semangat kerja. Kemudian yang terakhir yaitu lingkungan kerja. Kondisi kerja yang tidak mendukung kenyamanan atau keselamatan karyawan bisa berdampak buruk terhadap semangat dan produktivitas mereka. Kemudian eh, yang C-nya analisis tentang praktek MSDM di CV pancaran motor. Yang pertama ada kekuatan. Nah, proses rekrutmen dan seleksi yang sistematis. Proses ini memastikan bahwa kandidat yang dipilih benar-benar dengan kebutuhan dan kriteria perusahaan. Kemudian yang kedua ada program pelatihan yang menyeluruh. Karyawan diberikan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas. Kemudian yang ketiga, sistem evaluasi kinerja yang adil dan terukur, di mana penilaian dilakukan secara objektif sehingga karyawan dapat mengetahui area yang perlu ditingkatkan. Kemudian yang keempat, struktur kompensasi yang menarik. Gaji dan tunjangan yang kompetitif menjadi daya tarik bagi karyawan potensial dan mendorong retensi karyawan yang berkualitas. Kemudian yang terakhir yaitu komunikasi yang efektif. Nah, hubungan antara manajemen dan karyawan dijalin dengan komunikasi yang terbuka, menciptakan suasana kerja yang positif. Kemudian yang kedua, adanya kelemahan. Nah, yang pertama kelemahannya yaitu minimnya informasi tentang pengembangan karir, di mana hal ini membatasi kesempatan karyawan untuk merencanakan dan meningkatkan jenjang karir mereka. Dan yang kedua, adanya kurangnya
sosialisasi program keterlibatan karyawan. Nah, di mana rendahnya partisipasi dalam program ini menyebabkan berkurangnya kontribusi langsung karyawan terhadap inovasi dan perbaikan perusahaan. Kemudian yang ketiga, tidak jelasnya mekanisme penyelesaian konflik. Ketidakjelasan dalam menangani konflik internal dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan ketidakpastian bagi karyawan yang terdampak. Nah, kesimpulan dari laporan dari observasi di CV pencarian motor yaitu sumber daya manusia atau SDM adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Pada dasarnya, sumber daya manusia berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai perencana dan pelaksana sebagai penggerak untuk mencapai tujuan organisasi itu. Ketersediaan sumber daya manusia sangat dibutuhkan karena diyakini bahwa ada rasio-rasio tertentu yang menjadi pedoman untuk penyelesaian suatu kegiatan atau pekerjaan. Jumlah SDM sangat menentukan dalam perhitungan efektif dan efisiennya penyelesaian pekerjaan. Ketidaktepatan dalam penyediaan SDM dapat mengakibatkan tidak efisien dan efektifnya penyelesaian pekerjaan. Kemudian saran, kegiatan observasi dalam mata kuliah manajemen sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting karena memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman langsung dalam memahami penerapan konsep dan teori yang telah dipelajari di kelas ke dalam situasi nyata di lingkungan kerja. Melalui proses observasi, mahasiswa dapat menyaksikan secara langsung bagaimana praktik-praktik manajemen sumber daya manusia dijalankan oleh suatu organisasi, serta menilai sejauh mana teori yang dipelajari sesuai dengan praktik yang berlangsung di lapangan. Mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Muhammad Al-Adabi. Terima kasih. Oke, terima kasih Saudara Repo yang telah menjelaskan mengenai PPT kita pada presentasi kita pada malam hari ini. Eh, untuk kawan-kawan yang sedang menonton video, kami harapkan eh, eh, kalian dapat memahami penjelasan apa yang kami sampaikan barusan. Dan untuk kawan-kawan dipersilahkan untuk mengomentari video YouTube kami, berikan saran eh, serta pertanyaan jika ada yang ditanya kepada rekan-rekan. Mungkin itu saja yang bisa dapat kami sampaikan mengenai presentasi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mantap, Bo. Udah matikan, Bo?